Baik, teman sahabat petani, jumpa lagi. Kita lagi di kebun ya, yang mana ada beberapa pertanyaan ya tentang pemupukan, bagaimana cara pembuahan alpukat. Ada juga yang menyampaikan apakah ada pemberian kohe, termasuk jenis kohe apa yang digunakan. Jadi pada kesempatan ini ya kita akan sekalian menjawab tentang pupuk apa yang digunakan untuk pembuahan ya teman sahabat. Di sini juga ada yang menanyakan pakai pupuk kohe kambing enggak, atau pembuahan, atau pakai pupuk apa. Jadi pada kesempatan ini ya teman sahabat, kita mungkin lebih enaknya menjelaskan langsung di pohonnya teman sahabat. Ini di samping dia ya ada pentil yang akan berproses ya 1 bulan lagi. Ini bisa kita penyebutannya naik kelas ya, karena ini masih pentil. Yang saya maksud naik kelas itu kalau dia udah menjadi bakal buah. Bakal buah itu terhitung dari ya mekar bunga ini kurang lebih 4 bulan lah ya, 4 bulan atau 4 bulan setengah. Itu ya. Terus yang saya mau konfirmasi, pupuk yang kita gunakan ya ini NPK teman sahabat ya, NPK. Tentu NPK di situ boleh pakai Ponska yang produk ya, yang ada subsidi pemerintah itu. Di situ kadar nitrogennya ya ada 15%. Fosfat ada 10, kalium ada 12 ya, boleh pakai itu. Kita bisa menggunakan juga jenis NPK lainnya, grower juga boleh, nitrogennya kecil ya, yang tinggi di situ kalium dengan fosfat. Tiara beriman juga bisa. Jadi pemupukan yang kita gunakan ini udah beberapa kali ya teman sahabat berbuah. Mungkin perlu saya jelaskan dulu ini. Kita tanam ini Juni 2021, artinya ini alpukat udah memasuki 3 tahun 9 bulan ya. Nanti dia persis genap 4 tahun pada Juni 2025. Udah beberapa kali berbunga berbuah ya. Ingat saya udah ketiga kali ya. Ini yang keempat kalinya ya. Ini yang kita keempat kalinya, terhitung ini. Sehubungan pertanyaan teman sahabat yang di channel YouTube kita menggunakan jenis kohe apa ya. Memang kita kemarin ada menggunakan kohe ini ya teman sahabat. Ini masih ada karungnya ya. Ini kita gunakan kohe jenis ayam petelur, karena kita untuk mendapatkan kohe kambing lumayan sulit ya. Kenapa saya bilang agak lumayan sulit? Karena di Singkawang itu, di daerah dekat-dekat kebun kita ini, ayam petelur itu ya, kohe ayam ya tidak susah mendapatkannya. Lebih gampang ya dibandingkan untuk mendapatkan kohe kambing. Terus kita ya di kebun gunakan kohe ayam ya, kohe ayam petelur. Itu pertanyaan teman sahabat ya. Kita juga tidak rutin ya untuk pemberian kohe. Sebaiknya saran saya ya, kalau kita mau menggunakan kohe, udah letakkan ya di tajuk daun, jangan dekat batang ya. Karena kita meragukan juga kohe ayam petelur atau kohe hewan lainnya itu masih bisa mengundang virus bakteri. Alangkah baiknya kalau mau penggunaan kohe itu setelah difermentasi. Terus yang kita maksud di sini, kalau bisa, kalau kita tidak mau fermentasi, kalau kita tidak mau matangkan dulu
udah kita letakkan di tajuk daun langsung. Jadi tidak repot fermentasi. Terus saran saya kalau bisa penggunaan kohe itu jangan dikubur ya, jangan kita di aplikasi, udah seperti itu aja. Kita letakkan di tajuk daun. Ini misalkan tajuk daun di sini ya. Udah ditaruh di sini. Karena kemarin alpukatnya masih kecil, jadi kita taruh di situ. Jadi kesimpulannya, hindari pemberian kohe itu persis di dekat-dekat pangkal batang. Diusahakan agak jauh. Kita juga melihat titik di mana yang kira ada ketinggian. Di situ kita letakkan. Nanti begitu ada hujan, otomatis rembesan air hujan itu akan membasahi kohe, ya, kohe yang masih dalam kemasan yang kita maksud ya, yang masih dalam karung. Nanti otomatis rembesan air kohe itu akan menyebar di perakaran. Seperti itulah kan yang kita terapkan. Ini alpukat udah saya jelaskan tadi ya, kurang lebih 3 tahun 9 bulan. Keadaannya pada saat ini kita ambil videonya. Ini lagi berbuah ya, ada bakal pentil yang akan berproses menjadi bakal buah. Ini. Dan mengeluarkan bunga, lagi berbunga ya. Merata juga ya, sampai ke atas juga ada bakal bunga. Ya, tentu semuanya ini ada kaitan dengan aplikasi pupuk yang kita gunakan. Seperti itu. Karena di pertanyaan teman sahabat itu banyak yang menanyakan, pakai pupuk apa Pak ya untuk pembuahan. Jadi pada kesempatan ini, walaupun kita udah konfirmasi, udah kita balas secara tertulis, ya tidak ada salahnya juga saya langsung konfirmasi ini, langsung saya jelaskan secara langsung di lapangan. Ini keadaan pohon lagi ada bakal pentil yang akan berproses menjadi bakal buah. Ya, jadi jangan terkecoh ya bakal pentil itu, karena ya saya menyebutnya pentil karena pentil itu belum permanen ya, belum permanen, di sisi masih ada peluang untuk rontok. Contoh ya teman sahabat, ini ya teman sahabat, masih peluang untuk rontok, gugur masih ada ya. Tapi kalau kira 1 bulan lagi ya, teman sahabat ya, kalau 1 bulan lagi kita penyebutannya udah naik kelas, dia udah bakal buah. Kalau bakal buah itu ya, besarnya di atas ini lagi lah, sebesar ini yang biasa saya ya sebut itu bakal buah. Artinya secara usia dari keluar bunga ini dia terhitung udah masuk 4 atau 5 bulan ya. Itu kalau bakal buah itu dia udah sangat permanen. Permanen yang saya maksud itu peluang dia ya, peluang dia untuk gugur ya, untuk rontok itu ya sudah tidak ada. Ada tapi persentasenya kecil ya. Nanti dia bisa bertahan sampai ya terhitung muncul bunga 6 sampai 7 bulan ya, 6 sampai 7 bulan. Karena alpukat itu enaknya itu harus dipetik tua, akan dapat ya enak, gurih ya, oilnya, lemaknya akan terasa. Seperti itu. Kembali ke pertanyaan teman sahabat ya, di channel YouTube. Kita ini kan kemarin ada panen ya, kemarin panennya di November akhir tahun ya, November Desember 2024 ada panen. Kemarin juga ya, setelah Imlek, artinya masuk ya setelah Imlek, Februari juga ada panen ya, panen tipis-tipis.
Karena alpukat itu dia bertingkat-tingkat. Bisa kita panen pada bulan ini, mungkin nanti bulan depannya juga ada lagi panen karena dia keluar bunga tidak serentak. Demikian juga panennya tidak serentak. Kalau dia berselang keluar bunga 1 bulan, artinya frekuensi kita panen juga ya bisa beda-beda. Ada yang lebih cepat 1 bulan, ada yang lebih lambat 1 bulan. Seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta kita panen serentak. Contoh ya kayak ini ya. Ini otomatis tidak bisa kita panen serentak atau nunggu yang bakal bunga ini. Seperti itulah kan. Jadi kalau teman sahabat nanti di kebun pasti tahu yang mana yang bisa dipanen, yang mana yang belum. Karena ciri-ciri alpukat matang itu kan nanti ada dia nampak ya, ada ya. Ciri-cirinya itu dia tidak mulus ya, tidak mulus. Ini kan mulus ya, sangat glowing, mulus. Makanya dikatakan lilin ya, karena ini mengkilat ya, model lilin lah. Dan dia kalau udah matang itu dia ada bercak kecoklatan. Tangkai ini tidak hijau ya, ini kan hijau kekuningan. Dia begitu matang nanti ada sembraut, dia punya kulit juga ada sembraut kekuningan, dia punya tangkai juga ada bercak kecoklatan. Ini masih kurang lebih 3 bulan lagi ya baru kita bisa berbicara matang ya. Karena ini baru masuk 3 bulan ya. Ini baru masuk 3 bulan karena kemarin bunga Desember ya. Ini nanti dia penyebutannya 1 bulan lagi kita bakal buah, udah permanen. Seperti itu ya teman sahabat. Kembali pemupukan tadi ya. Begitu kita ada panen kemarin terakhir Februari, kita udah pupuk. Aplikasi yang kita pakai pupuknya NPK. NPK di situ ya, kita boleh saja menggunakan, yang penting ada nitrogen tidak terlalu tinggi, ada fosfat kalium. Yang saya sampaikan tadi kan di Ponska itu kan nitrogen ada 15%, ada fosfat 10%, ada kalium KCl ya, ada 12%. Karena kita merasa masih perlu menambahkan unsur fosfat dengan kalium, boleh teman sahabat tambah Ponskanya ini tadi atau sejenis NPK lainnya, karena NPK itu banyak ya. Saya menyebut nama merek ya. Ada NPK grower, ada NPK berimbang yang biru itu ya, 16. Karena ini untuk kita memacu siklus berbunga berbuah, tentu kita tambahkan lagi fosfat dengan kalium. Kita beli banyak di toko Saprodi jenis fosfat tunggal. Boleh yang dari SP Tro 36 itu juga di situ ada kandungan fosfatnya ya. Ingat saya 20% lebih ya. Demikian juga kita untuk mendapatkan kalium, kita bisa beli KCl tunggal. Di situ juga bagus ya untuk memacu ya pembungaan, untuk memacu pembuahan. Karena di unsur-unsur itu ya, di tanaman yang udah melewati 3 tahun ke atas, artinya kan kita tidak mengharapkan lagi dia untuk growth pertumbuhannya ya. Jadi kita tetap main di nitrogen, tapi tidak terlalu banyak lah. Nitrogen kan udah ada di NPK, jadi tidak perlu kita tambahkan ya spesial urea atau apa ya, atau pupuk cantik. Itu boleh kita gunakan, tapi tanaman yang di bawah 2 tahun ya, atau kurang lebih 2 tahun masih bolehlah kita menggunakan yang kandungan nitrogennya tinggi. Itu ya teman sahabat. Kembali tadi untuk membantu pembungaan itu ya, sehingga siklus dia bisa berbunga berbuah. Begitu nanti kita panen ya,
Yang kita maksud panen udah terakhir itu ya, panen udah tidak ada buahnya lagi. Udah kita masuk di situ NPK plus pupuk tunggal tadi. Misalkan lah, kalau untuk pohon sebesar ini ya paling tidak kita memerlukan pupuk 1,5 kilo atau 2 kilo lah ya. Dia semakin besar ya, semakin besar tajuk daunnya ya semakin banyak pupuknya. Boleh kita menggunakan, anggaplah ini kita pakai 2 kilo ya. 2 kilo, 1 kilo itu dari NPK ya. Setengah kilo bisa kita tambahkan lagi fosfat dengan setengah kilo juga kaliumnya, SL-nya. Aduk merata, baru kita aplikasi. Ya seperti biasalah pemupukan yang lebih efektif itu ya, kita gali ya. Kita bikinkan parit, nanti kita tutup kembali. Keadaan pohon ini saat ini kan lagi berbunga ini, dan ada pentil yang akan berproses menjadi bakal buah. Tentu ini kalau teman sahabat mau menggunakan pemupukan boleh, tapi hindari nitrogen, jangan pakai NPK ya. Karena ini lagi keluar bunga. Kalau kita menggunakan nitrogen atau yang tinggi unsur nitrogennya, nanti peluang pentil dia akan berproses menjadi pentil ya. Hanya pentilnya peluang dia untuk rontok gugur itu akan tinggi. Karena nitrogen itu kita tahu ya, itu bagusnya kan untuk pertumbuhan, untuk vegetatif. Kalau kita tambahkan nitrogen kandungan tinggi, tentu nanti dia akan vegetatif, dia akan banyak tunas baru. Otomatis nanti dia akan mengalahkan bunga atau pentil yang akan menjadi ya, yang akan berproses besar. Jadi bisa saja pentilnya sebelum besar dia udah gugur. Karena kita pemberiannya terlalu over ya, unsur nitrogennya terlalu banyak, sehingga peluang dia untuk rontok gugur besar kemungkinan ya. Teman sahabat, kita boleh saja pemupukan, tapi saya sarankan yang baiknya itu pakai MKP saja, monosodium MKP, mono kalium fosfat. Jadi di situ kalium dengan fosfat ya. Di situ kan ada ditulis ya, MKP Pak Tani itu ya, yang kemasan 1 kilo atau yang mana lah ya. Yang terpenting ya hindari dulu nitrogen, atau kita main di fosfat kalium. Kenapa? Karena kita untuk pembesaran ya, untuk pengisian sel-sel buah ini, dan untuk membantu bunga ini akan berproses menjadi pentil. Seperti itu. Tapi nanti kalau bunganya udah tidak ada, siklus bunga udah terlewati, semua udah menjadi pentil. Yang kita katakan pentil itu yang dari biji lada sampai ya besar jempol tangan atau jempol kaki. Boleh kita udah boleh kita main di situ nitrogen yang kecil. Yang saya maksud nitrogen kecil itu boleh kita gunakan Ponska ya, boleh kita gunakan mutiara berimbang atau grower, karena dia udah tidak ada bunga. Tapi kalau keadaan seperti ini, coba ya, ini rata berbunga ya. Jadi rata berbunga, berbunga buah juga ada ya. Jadi kita fokus mainnya di fosfat kalium. Fosfat kalium karena kita untuk menjaga dulu proses bunga ini menjadi pentil. Setelah nanti proses bunga udah menjadi pentil, udah tidak ada bunga, baru kita main NPK ya, nitrogen yang kecil. Bisa pakai grower atau mutiara atau di Ponska. Kalau keadaan yang seperti ini, ada bakal pentil, ada pentil yang akan berproses ya, bakal buah yang akan petik tua dan ada bunga. Itu tadi mainnya di fosfat kalium saja. Kita hindari dulu penggunaan nitrogen.
Kalau untuk kohe boleh saja, boleh kohe. Kita juga tahu kohe itu banyak ya, ada kandungan nitrogen juga ada tinggi di situ. Kohe kambing juga ya bagus, kohe kambing ya. Karena di kohe kambing itu ya unsur kaliumnya termasuk tinggi ya. Itu bagus. Tapi saran saya kalau untuk kita menggunakan kohe, sebaiknya jangan ditanam. Sebaiknya udah diletakkan saja ya, diletakkan saja ya di tajuk daun ya. Oke, mungkin teman sahabat ya, itu jadi pertanyaannya tentang kohe yang kita gunakan, kohe ayam petelur ya. Kesimpulannya, karena kalau untuk daerah kita di Singkawang itu tidak sulit untuk mendapatkan kohe ayam petelur ya. Pemupukan kalau untuk alpukat yang memacu bunga berbuah, kalaulah tanaman teman sahabat udah memasuki ya 2 tahun 3 tahun belum pernah berbunga berbuah, coba dirubah cara pemberian nutrisi unsur haranya, pupuknya ya, diperkaya fosfat kalium. Fosfat kalium itu ada di MKP Patani ya. Seperti itu. Rata-rata kalau alpukat sambung pucuk itu ya, ini pengalaman kita ya di lapangan, dia sesungguhnya 2,5 tahun 3 tahun itu udah mulai masuk fase berbunga berbuah ya. Tentu kita untuk memacu produksinya bisa ya, bisa banyak, seperti itulah, bunganya banyak, buahnya pentilnya juga ada. Tentu kita ya paling tidak kita juga tidak sepenuhnya serahkan ke keadaan ya daerah sekitar tanam ini. Kita juga tahu di sini juga banyak unsur hara, tapi ya kapasitasnya ya mungkin kurang, jadi perlu kita tambahkan dari luar ya. Salah satu tadi itu mungkin NPK dan yang lainnya. Oke teman sahabat ya, itu cerita kita, jangan lupa di like, di share. Ini cerita kita, silakan ya. Mungkin teman sahabat ada cerita atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita balas, kita konfirmasi ya secara tertulis ataupun secara lisan seperti ini. Mungkin lebih enaknya ya kita kalau pas di kebun akan kita langsung kita konfirmasi secara lisan ya. Mungkin tertulis juga akan kita bantu ya secara tertulis. Tentu yang tidak kalah pentingnya di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe, artinya udah mendukung, mensupport channel Alpocate Farm untuk maju berkembang. Demikian juga dengan membunyikan lonceng notifikasi, begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alpocate Farm atau kegiatan pertanian lainnya, teman sahabat bisa mengikuti ya postingan video tayangan terbaru dari channel Alpocate Farm. Oke, tetap semangat. Salam dari kebun Alpocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Kesetiaannya teruji, kesabarannya terbukti. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya. Terima kasih ya teman sahabat yang udah mengikuti, like.